Aba, Bapa, ini aku anak, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ini aku anak, pakailah sesuai dengan rencana. Dari awal bersama-sama katakan, mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badan silih berganti dalam hidup, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah dengan rencana. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Oh, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita dalam doa. Bapa, kami bersyukur dan malam hari ini kami sudah menyembah dan memuji Engkau, dan tiba saatnya kami siapkan hati kami untuk lebih lagi bersuka cita dan bergembira untuk memuji Engkau. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Baik, kepada teman-teman kita hari ini, malam ini kita bersuka cita dan untuk melayani Tuhan, kita naikkan satu pujian kita yang berkata, segala puji syukur hanya bagi nama-Mu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak
Terima kasih untuk saat ini kita lebih lagi untuk bersuka cita dan kita naikkan satu pujian kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus. Jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus. Jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus. Jiwaku diselamatkan. Ku tinggikan, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Oke, baik. Kepada teman-teman, saat ini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nanti dan kita bernyanyi bersama-sama. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih, ku bersyukur. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidup hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidup hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulikannya. Dari awal bersama-sama katakan, ku yakin saat berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hanya
kataku. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang hidup. Hanya diteguhkan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Baik, doa firman saya akan serahkan kepada saudara Alius. Oke, teman-teman, kita berdoa dulu ya untuk firman Tuhan. Tadi untuk pembicaranya adalah saudara Rafi Hulu ya. Tapi kita lihat di grup tidak ada respon, dan ya kita tunggu waktunya dan kita berdoa dulu ya. Nanti kalau misalnya udah lewat beberapa menit dan kami sebagai pengurus ambil alih untuk bisa membagikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini, dan saat ini Tuhan kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, biarlah kami terus belajar firman-Mu. Juga kami berdoa buat saudara kami, Rafi Hulu ya Tuhan, yang saat ini menyampaikan firman-Mu, mungkin lagi ada kendala, dan kami akan menunggunya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, sebelum kita menunggunya, untuk WA-nya bisa angkat lagu pujian dulu, skala puji syukur ya. Nanti kalau misalnya untuk saudara Raffi tidak join, nanti kami ambil alih untuk membagikan kebenaran Tuhan. Oke, dari WL, pimpin pujian. Oke, baik. Sambil menunggu, sambil menari-nari, kita bernyanyi. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sama katakan soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, soraklah, haleluya. 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 Lagi. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak
Oke, saya akan serahkan kepada ketua. Oke teman-teman, dan saya akan tampilkan apa yang khotbah kita malam hari ini adalah, biasanya hari ini ibadah sharing ya, tapi mungkin nggak ada waktu, tapi saat ini kita harus sampaikan firman Tuhan saja. Dan teman kita adalah, coba saya akan tampilkan saja. Baik teman-teman, kita akan belajar ya. Ini temanya adalah pemuda yang punya tujuan ya. Maaf ya, tapi kalau kita sebagai udah belajar anak-anak murid Yesus, murid-murid Yesus ya, kita harus tetap setia untuk memberitakan firman Tuhan ya. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus ya. Kalau teman-teman lihat dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 2, di situ berkata bahwa beritakanlah firman ya, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya ya. Kita terus belajar ya, terus memberitakan firman Tuhan. Oke, tema kita adalah pemuda yang mempunyai tujuan. Ya, itu adalah temanya adalah pemuda yang punya tujuan ya. Saya percaya bahwa ya teman-teman di sini ya punya tujuan ya. Bahkan ketika teman-teman dalam studi perkuliahan ya pasti punya tujuan ya. Pasti punya tujuan, apalagi kita ini ya anak-anak muda yang merantau di mana saja ya, di perantauan ya. Mungkin kita punya tujuan seorang perantau atau seorang yang merantau di mana dia punya tujuan. Apalagi kita sebagai yang sudah teologi, kita punya tujuan apa? Tuh belajar ya, mendalami firman Tuhan. Apalagi yang terpanggil jadi hamba Tuhan, terpanggil menjadi seorang guru ya, dia punya tujuan untuk mendidik murid-muridnya yang dia ajarkan di setiap sekolah, dan juga seorang hamba Tuhan ketika Tuhan mempercayakan kepadanya jadi seorang gembala, dia tahu posisinya bahwa tujuan saya adalah seorang gembala untuk membina jemaat, mengarahkan jemaat untuk hidup dalam Tuhan. Ya, oke teman-teman, kita lihat dalam firman Tuhan saja di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Ya, ini ya tentang kita lihat dalam Rasul ya, Petrus ya. Oke, kita lihat di situ ada ayat firman Tuhannya ya. Saya akan bacakan buat kita semua. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, ya, kepada terangnya yang ajaib. Ya, kalau bahasanya siapa? Ya, dalam ya ami bano madonituyu eroswalu ke rajo. So amonia kelualangi banua tanah kelualangi. No itu no iakoni awalangi babi aga ada tuhuri dede. Enam fajawa hewe ada sila irai alua. Ya, teman-teman, kita lihat bahwa sebenarnya dalam surat ya, maksudnya Petrus ini sebenarnya kita adalah bangsa yang terpilih. Artinya teman-teman, kalau kita lihat ayat sebelumnya ya, sebenarnya kita ini orang yang hidup dalam kegelapan. Ya, kita dipanggil ya, bangsa yang terpilih. Artinya bangsa yang terpilih adalah ya bahasa umat Tuhan, seperti orang Israel ya. Kalau kita lihat bahwa mereka adalah bangsa yang terpilih, umat Tuhan. Tapi kita belajar di sini seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan adalah bagaimana kita menjadi pemuda yang punya tujuan. Ya, seperti halnya juga ya kalau kita seperti Tuhan Yesus datang ke dunia, tapi dia punya tujuan. Apa saudara? Yaitu adalah untuk menyelamatkan saya dan saudara, untuk menyelamatkan manusia yang berdosa ini. Dia punya tujuan. Begitu halnya dengan kita juga, kita punya tujuan yang sama. Ya, bukan hanya sekedar Tuhan itu menciptakan kita hanya sekedar ada di dunia ini. Seperti yang dikatakan ya, kalau kita apa rancangan Tuhan yang damai sejahtera bagi kita. Kita punya harapan. Seperti yang dalam Yeremia ya.
kalau 29 ayat 11, situlah jelas katakan bahwa rancangan Tuhan itu ya, sungguh maksudnya damai sejahtera. Seperti yang dikatakan juga dalam Amsal yang ada firman Tuhan yang katakan bahwa masa depan kita itu sungguh ada, harapan kita tidak akan hilang. Tapi kita belajar teman-teman untuk bagaimana kita menjadi pemuda yang punya tujuan. Pertama adalah kita lihat ya, kita diciptakan untuk sebuah tujuan ya. Saya percaya teman-teman bahwa kita di sini adalah ya saya udah jelas kembali bahwa Tuhan itu menciptakan kita bukan hanya sekedar kita ada, tapi ada maksud Tuhan ya untuk menciptakan saya dan saudara teman-teman sekalian semuanya ya. Kita harus merengkuh kita diciptakan ya. Kalau kita tahu apa yang menjadi respon kita bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa bagi kita ciptaan. Kalau kita lihat ya, kalau kita lihat bagaimana ciptaan lain ya, waktu Tuhan menciptakan manusia ya, kita beda dengan ciptaan lain. Kenapa kita ini manusia istimewa? Karena kita ini dibentuk ya, beda dengan ciptaan lain ya. Tuhan sedang berfirman, tapi kita adalah harus dibentuk ya seperti serupa dengan gambar Allah. Itulah ya teman-teman, kalau kita diciptakan sebuah tujuan, saya percaya bahwa teman-teman punya tujuan masing-masing dimanapun teman-teman tinggal, tapi ada tujuan. Tapi ketika dipanggil saudara ya secara khusus ya, ditempatkan suatu situasi, tapi Tuhan punya tujuan yang bagi saudara semua. Oke, yang pertama, apa yang menjadi tujuan kita adalah memuliakan namanya. Seperti yang dikatakan dalam di mana tadi dalam 1 Petrus tadi, bahwa kita punya tujuan bahwa kita adalah bangsa yang terpilih ya, imamat yang rajani. Yang artinya bahwa kita adalah orang-orang yang terpilih. Imamat yang rajani itu adalah disebut ketika kita percaya kepada Yesus Kristus ya. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Ya, seperti yang dikatakan, coba saya akan ulas kembali, bukan hanya sampai di 1 Petrus tadi ya, pasal 2 itu ayat 9 itu kita yang terpilih ya, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Tuhan kepunyaan Allah sendiri. Dan coba saya lihat dulu ya, ayat ke-10-nya kita harus lihat dulu supaya nanti kita tahu apa yang menjadi respon yang terhadap firman Tuhan ini. Kamu ya dahulu bukan umat Allah. Jelas ya, kita ini sebenarnya orang-orang yang berdosa ya, karena dosa itu kita berpisah dengan Tuhan. Kita adalah bukan umat Allah sebenarnya ya, tapi karena kasih Tuhan ya, kita menjadi umat Allah yang terpilih ya, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Ya dahulu tidak dikasihani, tetapi ya sekarang telah beroleh belas kasihan karena kasih Tuhan ya teman-teman. Kalau kita lihat kasih Tuhan apa ya, kasih agape ya. Kalau teman-teman lihat dalam Yohanes 3 ayat 16 ya, karena begitu besar ya, artinya kasih agape itu tak besar bagi kita ya. Tidak ada satupun yang memberikan nyawanya kepada kita ya, tapi kita belajar teman-teman ya, yang menjadi tujuan kita adalah ya kita sudah menjadi umat pilihan Tuhan, kita menjadi bangsa yang terpilih. Oleh sebab itu kita harus memuliakan namanya teman-teman, baik segala apapun teman-teman yang punya dan selain sebagainya, permuliakanlah Tuhan ya, untuk segenap hatimu ya, untuk hidupmu ya. Sebenarnya Tuhan itu mau dalam hidup kita ya, bukan harta semuanya sih, hidup kita itu ya, dia mau seperti itu ya. Oleh sebab itu apa yang menjadi yang keduanya adalah apa? Itu coba kita lihat dalam firman Tuhan ya. Itu ada ayat firman Tuhan di situ. Ya. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, ya kuciptakan untuk kemuliaanku, ya kubentuk dan juga kujadikan ya. Ini adalah dikatakan oleh Tuhan sendiri ya. Bagaimana Yesaya ya untuk menceritakan bahwa bagaimana nanti semua orang-orang yang disebutkan dengan bangsa yang terpilih itu adalah orang-orang yang Tuhan sebutkan namanya, dari yang ciptakannya juga dan dibentuk mereka ya. Sebenarnya untuk bagaimana tadi ciptaan Tuhan, bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Oke, apa yang keduanya adalah ya menikmati persekutuan dengan Tuhan ya. Menikmati persekutuan dengan Tuhan teman-teman, kita lihat ya, menikmati baik melalui hubungan pribadi dengan Tuhan
baik melalui ibadah persekutuan-persekutuan yang diadakan di setiap gereja setempat ya teman-teman semua. Dan juga kita bersyukur ya melalui komunitas ini ya kita ada persekutuan bersama. Walaupun melalui online, tetapi itu bukan yang membatasi waktu kita ya, tetapi kehadiran Tuhan itu tidak terbatas teman-teman ya. Itu kalau dipandang, oh kamu kira Tuhan itu ada ya, tapi Tuhan itu tidak terbatas, tidak terbatas ruang dan waktu ya teman-teman. Tuhan ada ya, walaupun kita melalui online ya, tapi suatu saat nanti teman-teman kita akan bisa ketemu dengan langsung ya. Mungkin puji Tuhan ya, kita akan respon juga ya melalui teknologi ya yang sudah canggih ini Tuhan pakai ya. Dan saya jujur teman-teman ya, kita bisa melalui persekutuan ini Tuhan pakai media sosial ini. Makanya respon kita juga harus ya menjadi terang ya dalam teknologi saat ini. Kita harus kembangkan, apalagi dalam komunitas kita punya uh, media sosial ya, apalagi pengurus bagian tim media ya dari Stephen dulu ya sudah punya program-program untuk mengembangkan media sosial. Itu kesempatan kita bagaimana kita harus menggunakan ya media sosial ini. Tapi kita harus menikmati persekutuan dengan Tuhan teman-teman ya. Ini bisa juga melalui ibadah-ibadah komsel ini ya. Dan itu kita lihat ayat firman Tuhannya adalah itu Mazmur 27 ayat 4. Satu hal yang kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya ya. Seorang Daud ya, dia merenungkan dan satu hal yang dia minta bahwa ya keriduannya itu ya pengen ya bersama dengan Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Artinya teman-teman, bagaimana dia menyaksikan kemurahan Tuhan. Kalau kita belajar seorang Daud ya, dia punya pengalaman ya, pengalaman bagaimana Tuhan menolongnya ya. Itulah yang menjadi apa yang menjadi respon kita juga teman-teman. Itulah persekutuan itu menjadi ucapan syukur kita kepada Tuhan. Oke, dan lanjut lagi. Oke, ya tujuannya adalah melakukan kehendaknya. Ya. Melakukan kehendaknya ya. Satu hal yang apa yang menjadi kehendak Tuhan yang Tuhan perintahkan kepada kita teman-teman. Ya, itu kalau kita mendasari apa ya kehendak Tuhan ya. Ada dalam firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab yang sudah tertulis. Memang kalau kita lihat ini ya tulisan manusia, tetapi percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah seperti yang dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Disitulah bukti bahwa segala tulisan yang dihilangkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Tetapi itulah yang menjadi dasar hidup kita. Ya kita harus melakukan kehendaknya. Itu yang dasar firman Tuhan yang menjadi dasar hidup kita. Kalau melakukan kehendak Tuhan, lihatlah firman Tuhannya. Lihatlah Alkitab. Apakah yang saya lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Tidak boleh cari-cari yang lain teman-teman. Tetapi yang menjadi dasar hidup kita adalah melalui kebenaran firman Tuhan. Harus melakukan kehendaknya. Tapi yang menjadi kehendaknya yang Tuhan perintahkan kepada kita adalah perintah amanat agung ya. Itu sebenarnya bagi orang percaya seringkali orang percaya itu bahwa menganggap ya yang melakukan perintah itu hanya yang menjadi yang terpagi secara khusus penginjil atau seorang gembala, tapi itu adalah berlaku untuk semua orang ya teman-teman. Oke, kita lihat lagi ayat firman Tuhannya ini ya. Ini perintah yang kalau kita lihat dalam Yohanes ya 14 ayat 12. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ya, teman-teman jelas ya, ini suatu perintah ya. Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya ya, bahwa ini suatu perintah buat kita semua, bahwa ketika kita memegang perintah Tuhan, memegang firman-Nya, ya, maka kita akan disitulah kita tahu bahwa terbukti bahwa kita mengasihi Tuhan, ya. Dan barang siapa juga yang katakan kalau kita mengasihi, kita akan dikasihi juga siapa oleh Bapa surgawi ya Tuhan Yesus.
sendiri. Kita laju lagi, ya laju. Coba kita lihat ya, apa yang menjadi, kita lihat ya, Yesus ya, kalau kita lihat teman-teman, Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia berdosa. Ya, udah pernah dengar cerita ya tentang Tuhan Yesus datang ke dunia. Saya udah dari awal tadi udah saya cerahkan, dan kita poinnya adalah bahwa Tuhan Yesus punya tujuan ya, dia punya tujuan ya, kepada dia datang ke dunia dan untuk menyelamatkan kita. Ya, itu lagi yang paling utama, tujuan Yesus datang ke dunia apa? Untuk mengembalikan hubungan antara manusia dengan Bapa. Ya, teman-teman, apa sebenarnya ini Tuhan Yesus? Sebenarnya kita lihat dulu ya, bagaimana ya. Sebenarnya kita itu berpisah karena dosa ya. Bagaimana tadi ketika manusia ya yang pertama jatuh dalam dosa. Ya, jatuh dalam dosa, sehingga hubungan manusia waktu awal pertama itu dengan Tuhan berpisah. Kenapa? Karena dosa. Tuhan itu kudus ya. Itu sebenarnya kalau kita lihat dalam, kalau nggak salah ya, kalau kitab Yesaya atau Yeremia, bahwa dia memisahkan kita itu karena kejahatan ya, karena dosa kita. Tetapi Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mengembalikan hubungan saya dan saudara semuanya, supaya kita bisa berhubungan dengan Tuhan, langsung dengan Tuhan, supaya kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan ya. Dan teman-teman, kita lanjut lagi. Nah ini ya, ini udah teman-teman udah tahu ayat ini ya, apalagi ayat yang menjadi favorit ya, udah bisa dihafal ya, di luar kepala ya ayat ini ya. Bahkan ayat yang kalau seringkali kalau kita pas Natal ya, tapi sering muncul ayat ini ya, karena kasih itu, karena kasih kasih Allah itu yang besar ya bagi hidup manusia. Ya, itu jelas ya, teman-teman. Dan lanjut lagi. Nah, ini lagi. Inilah yang hidup yang kekal itu, yaitu bahwa ya apa ya? Bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, sebenarnya mereka supaya manusia itu mengenal ya. Kita bersyukur bahwa kita ini orang yang terpilih dan kita bisa mengenal siapa Allah sebenarnya. Ya. Tapi melalui pribadi Yesus, disitulah kita melihat sosok pribadi Yesus sebagai Tuhan dan Allah sendiri. Oke teman-teman, lanjut lagi. Kita akan menjadi seri kali ini ya. Kalau teman-teman ya lihat apa namanya, sering muncul ya dalam berpikiran kita ya. Ya, apalagi kalau udah selesai ya, udah selesai teologi, udah selesai STT, seringkali muncul ya pendapat-pendapat, pikiran ya. Misalnya kita sebagai pemuda-pemudi itu bertanya-tanya ya, apa sih tujuan saya saat ini ya? Apakah teman-teman yakin pernah gak seperti ini? Coba saya tanya dulu. Mungkin dari teman-teman yang ada, coba saya tanya dari Kamaria dulu ya. Mungkin Kamaria ketika lanjut studi ya, lanjut studi S2-nya ya, atau sebelum waktu selesai, apakah saya berpikir ya ke depannya gimana ya? Apakah saya saudara Kamaria ini pernah nggak seperti ini, tanya apa sih tujuan saya ketika saya selesai ya? Tapi kita seringkali bingung ya, tujuan kita kemana ya? Yang mungkin oh kenapa saya ini salah ya ke teologi ini, gak nyambung ke depannya apa yang saya kembangkan bidang sesuai dengan saya ambil. Seringkali terjadi juga seperti itu ya teman-teman. Ya seringkali, aduh percuma saya STT tapi salah apa ya, saya masuk ke bidang pelayan udah beda lain, beda jauh ya. Oke, so Kak Maria gimana Kak? Apakah Kakak pernah kayak gini ya atau belum ya? Ya, kalau namanya manusia sih ya pasti akan mengalami hal yang seperti itu, pasti ya. Maksudnya kita tidak bisa membohongi hati kita, serta perasaan juga pasti ada yang seperti itu. Gitu sih. Sulit untuk dijelaskan. Oke ya, kayaknya.
Tapi ya menurut ini juga Bro Stephen gimana ya? Bro Stephen pernah gak seperti ini, Bro? Berpikir seperti ini apa? Seringkali gak terjadi dalam Bro Stephen ya? Ya, sekali aku ini tujuannya kemana gitu ya? Apakah Eh, tujuan apa sih saya saat ini? Mungkin bukan saat ini ya, maksudnya yang saya alami ya. Jadi karena kenapa saya katakan bahwa bukan saat ini, karena sebelum saat ini artinya sebelumnya saya sudah ada planning. Tetapi yang pastinya sebelum apa yang teman-teman lihat dari diri saya saat ini, saya pernah berpikir sebelumnya. Mungkin itu aja bedanya, Bang. Tapi yang pastinya seperti yang Kak Maria bilang, semua orang pasti mengalaminya, pasti akan berpikir ke depan mau jadi apa, mau kerjakan apa. Itu tidak bisa dipisahkan dari diri manusia itu sendiri. Kecuali kalau kita memang udah nggak bernyawa, akhirnya kita nggak memikirkan apa-apa lagi. itulah Bro? Kasih ya untuk apa bisa sampaikan dengan teman-teman semua dan kita lihat apa sih yang menjadi tujuan ya. Nah, kita kembali lagi ya, kembali ke dalam konteks firman Tuhan ya. Sebenarnya yang dikatakan tadi apa tujuan ya, apa yang menjadi ya kadang-kadang kita itu seringkali ya bertanya-tanya ya apa yang menjadi tujuan saya ke depannya. Apalagi yang mau misalnya yang udah punya jodoh ya. Oke, tujuannya apa sih ya? Apalagi pacaran juga kan? Pasti punya tujuannya ya. Pasti itu ya. Karena pasti punya tujuan ya. Pacaran itu pasti punya tujuan apa? Ya, untuk bersama pernikahan. Ya, pasti itu yang lebih jelas bagi kita sebenarnya anak-anak muda ini. Tapi dalam konteks firman Tuhan adalah bahwa di dalam 1 Petrus ini teman-teman bahwa kita adalah apa ya? Kita adalah bangsa yang terpilih ya, dan imam dia rojani ya, imam ya sebenarnya dulu yang dalam PL ya katakan bahwa imam itu ya seringkali orang-orang yang pada zaman itu yang kalau mereka datang kepada Tuhan harus melalui imam. Tapi kita sekarang adalah nggak melalui imam lagi ya. Kita sendiri orang percaya yang menjadi imam. Ya saudara, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan dan melalui pribadi Yesus Kristus. Ya. Nah ini ya, apa? Bangsa yang terpilih ya, udah ya. Bangsa yang terpilih. Imamat ya Rajani. Imamat ya Rajani ya. Kita sebagai imam, sebagai orang percaya. Bangsa yang kudus ya. Apalagi saudara, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita harus merespon bahwa saya adalah umat kepunyaan Allah. Kita melakukan perkara-perkara yang besar, tapi satu hal yang Tuhan mau adalah kita harus memberitakan tadi apa yang ayat terakhirnya adalah keajaibannya itu harus memberitakan apa tentang perbuatan yang ajaib tentang keselamatan kepada orang lain. Itu yang dikatakan adalah untuk memberitakan Injil kepada melakukan perintah amanat agung. Oke teman-teman lanjut lagi. Nah, apa menjadi tugas kita ya ini ya? Apa yang menjadi tugas kita sebagai pemuda-pemudi yang mempunyai tujuan yang pasti? Apa yang menjadi tujuan kita juga ya di komunitas ya Komsel Kemenangan ini? Bukan hanya sekedar ada komunitas ini ya teman-teman, kita harus punya tujuan ya. Masih ingat gak punya tujuan? Saya ada di grup itu ada tujuan kita ya, saling membangun ya, kita semua melakukan. Di situ kita sebenarnya Komsel itu kita seperti Komsel kecil, kita saling membangun, saling menguatkan. Di situ kita menemukan saling melengkapi semua talenta-talenta. Saya percaya bahwa teman-teman di Komsel Kemenangan ini punya talenta masing-masing ya. Makanya kita di situ dikumpulkan di komunitas itu adalah untuk ya apa? Saling melengkapi. Ya, saling melengkapi. Ya, kita itu enggak sempurna ya. Ada talenta yang main musik dan lain sebagainya. Ada juga ya Peter masak ya dan lain sebagainya. Oke, apa yang menjadi tujuan kita adalah apa? Ya, utamakan Tuhan ya. Jadi kali ini harus utamakan Tuhan. Apa yang menjadi tujuan ya kita sebagai anak muda adalah utamakan Tuhan ya dalam
dalam Matius 6 ayat 33, menjadikan Tuhan prioritas utama dalam hidup kekal. Seperti ini jelas ya, seringkali kita ini sebenarnya ayat ini yang sering menguatkan kita sebenarnya, bagaimana kita harus memprioritaskan Tuhan atau mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Seperti yang dikatakan ya dalam Matius 6 ya ayat 33, tetapi ya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya jelas ya, bagaimana kita harus mengutamakan Tuhan. Ini adalah Tuhan sendiri katakan. Sebenarnya kalau kita lihat sebelum ayat itu, masalah sebenarnya kekhawatiran. Ya. Apakah teman-teman pernah gak mengalami kekhawatiran? Khawatir gak? Hah? Atau siapa ini teman-teman yang gak ada kekhawatiran dalam hidup ini? Pasti kan? Pasti. Saya sendiri juga punya selalu khawatir ya. Apalagi kita ini kalau misalnya ya apa biaya kuliah ya, teman-teman yang masih dalam studi perkuliahan ya, mungkin bergumul ya, gimana ini ya, mungkin ada kekhawatiran nih, nanti saya gak bisa ini ya, apalagi kalau sekolah ya, gak bisa ujian karena tidak melunasi. Itu satu hal ya. Tapi kita percaya bahwa seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan adalah kita harus mengutamakan Tuhan, mencari Tuhan. Amin. Oke, ini ya, garam ya. Apa? Yang keduanya adalah menjadi garam dunia dan terang dunia. Ya, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa kaya diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan ijab orang. Kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Teman-teman ya, ayat ini ya kita lihat ya dalam visi misi dari NYG. Ini misinya bagaimana anak-anak muda itu menjadi garam ya. Teman-teman apalagi ya teman-teman yang cewek-cewek ini sini kalau masak di dapur ya. Kalau misalnya kita masak apa ya sayur ya, kalau nggak pakai garam pasti nggak ada rasanya ya. Ya coba ya kan ya garam itu ya. Kalau misalnya garam itu nggak ada ini ya, nggak ada rasa ya. Apalagi kalau kita makan. Ya. Teman-teman kalau misalnya lebih sederhananya adalah bahwa garam itu ya kita sebagai orang percaya dimanapun kita sudah ada di sekitar ya, tapi orang lain juga melihat kita. Ya apa yang dikatakan Rasul Paulus bahwa kita adalah surat-surat yang maksudnya mereka yang melihat ya kita sebenarnya kita sebagai orang percaya. Berarti kalau mereka lihat, mereka akan merasa kerasa, ya mereka rasa, ya ada rasa dan melihat juga pribadi Yesus, ya melalui pribadi kita juga bisa kita menggunakan bagi orang, ya melalui komunitas Komsel kemenangannya juga banyak orang-orang yang dimenangkan juga karena mereka mengalami rasa. Mereka tertarik, ya. Kenapa? Ada suatu program-program yang sedang berkembang dalam Komsel kita, dan mereka akan tertarik. Tetapi bukan tertarik karena ada sesuatu yang mereka mau, tetapi mereka tertarik bagaimana mereka menjadi murid Yesus untuk melakukan perintah Tuhan. Bagaimana terang juga ya, bicara terang ya. Kalau misalnya kita ada di dalam ruangan ya, oke dalam ruangan tidak ada lampu atau apa, pasti kita kemana-mana bisa kita cari di mana karena saya tambah ya tembok ya kalau nggak ada lampunya ya. Tapi sini kita bagaimana kita harus menjadi terang bagi sekitar kita juga supaya orang-orang itu mengalami terang, supaya mereka juga mengalami terang dan melihat Yesus Kristus dan melalui pribadi kita bisa memenangkan jiwa-jiwa. Ya. Artinya yang lebih tepat teman-teman ya saat ini kalau melakukan pelayanan penginjilan ya harus melalui pribadi kita. Kalau orang lain melihat pribadi kita mengalami mungkin dia memenangkan jiwa. Ya tapi kita dia dikatakan oleh Yesus adalah bahwa kita harus menjadi garam ya supaya orang lain bisa merasakan garam itu melalui pribadi Yesus Kristus. Amin. Oke. Apa yang ketiganya adalah teman-teman yang ketiganya adalah menjadi teladan ya.
Ya ini buat kita ini yang jelas ya. Tapi kita doakan ya untuk ayat ini nanti ke depannya ulang tahun Komsel, mungkin ayat ini yang Tuhan taruh bagi Komsel kemenangan ini. Oke. Ya coba kita akan bacakan nanti, eh, minta tolong siapa yang baca untuk saudari Ridar ya, dibaca yang untuk ayat firman Tuhan ini dalam 2 Timotius ya pasal 4 ayat 12. Oke, saudari Ridar deh. 1 Timotius ya, bukan 2 Timotius ya, salah. 1 Timotius ya. 1 Timotius pasal 4 ayat 12. 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin ya teman-teman ya. Terima kasih ya saudari Ridar ya. Teman-teman, bagaimana kita harus menjadi teladan ya. Teladan itu ibarat seperti ini, bisa berdampak ya bagi orang lain. Ya, tapi ini adalah suatu perintah bagaimana Rasul Paulus kata kepada anak buahnya siapa Timotius. Mungkin Timotius pada saat itu ya masih dianggap orang-orang yang lebih tua ya. Mungkin umurnya ya dalam segi umur ya mungkin agak hampir sepele ya. Tapi apa yang katakan oleh Paulus kepada Timotius ya, kamu harus mencari teladan ya. Mungkin Timotius ini menghadapi suatu ajaran-ajaran ya, tapi sehingga dia membuat merasa minder. Seringkali kita juga terjadi hal seperti itu ya, ketika kita ditempatkan suatu pelayanan ya mungkin kita melihat situasi karena ada kekurangan dalam hidup kita, tapi kita sebagai orang percaya kita harus menjadi teladan. Sama juga di komunitas kita juga ya, mari kita harus menjadi teladan satu sama lain. Mari kita menjadi berkat, berdampak bagi kita. Dia juga melalui komunitas ini berdampak juga bagi orang lain. Ini sebenarnya teman-teman ada ya perintah yang di dalam firman Tuhan ini yang seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, dan bukan hanya untuk Timotius, tetapi untuk kita semua. Ya, bagaimana kita harus menjadi teladan, menjadi orang-orang percaya. Jadi ini darah ini Rasul Paulus ini katakan kepada Timotius, kamu harus menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Itulah seiman itu ya. Ya sama dengan kita juga ya. Kita harus menjadi teladan. Tapi memang teladan itu teman-teman gak gampang ya melakukannya ya. Tapi tindakannya. Kalau misalnya teori ya, teori kita bisa lakukan ya. Tapi tindakannya belum tentu. Tapi memang kita harus berusaha. Tapi ada prosesnya. Ya teman-teman, yaitu ada yang pertama adalah dalam perkataan ya. Memang seringkali terjadi ucapkan yang sesuai ya, seringkali perkataan kita itu tidak membangun ya, menyakiti orang lain, apalagi kalau udah punya pacar ada masalah yang tersinggung ya, sehingga keluar kata-kata yang tidak membangun ya. Mungkin pernah terjadi dalam hidup kita ya, tapi di situ kita melalui firman Tuhan ini diingatkan terus kita supaya melalui perkataan kita itu bisa memberkati orang lain. Dan juga ya teman-teman dalam tingkah lakumu ya. Nah, itu tadi kan jadi garam tadi ya. Mereka juga dalam tingkah laku kita ya. Baik dalam karakter kita, mereka itu melihat ya. Seperti itu tingkah laku kita ya. Apa yang yang menjadi teladan kita itu, orang itu melihat seperti apa ya perbuatannya. Seperti apa sih kelakuannya. Berarti kalau kita ketika kita baik ya sangat berdampak bagi orang lain juga ya. Dan juga dalam kasihmu ya, kasih ya, dalam kasihmu ya, memang kasih kita ini agak terbatas ya, tapi teman-teman kita didorong ya berusaha bagaimana kasih itu bisa kita melakukan ya dimanapun kita berada ya. Kasih itu ya agak susah ya kalau orang itu ya
membenci kita itu susah ya memaafkan dia. Tapi memanglah dalam proses itu seringkali kadang-kadang kita ini ya saling benci karena tingkah lakunya itu ya. Tapi kita belajar ya, kita tunjukkanlah kasih. Kita harus mengampuni dia. Ya. Dan teman-teman kita lihat maaf ya lagi ntar ya teman-teman ya, lagi habis cas baterai sekali wah. Maaf ya teman-teman, dari pakai baterai. Oke, teman-teman tadi apa tadi? Tentang kasih ya. Ya, tapi teman-teman kita harus belajar ya. Tapi berusaha dalam perjuangan kita ini gimana kita harus ngasih teman-teman. Apalagi kalau orang yang melakukan hal sepele aja kita udah membenci dia ya. Tapi kita terus belajar berbuat kasih kepadanya. Oke, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu ya. Ini juga bicara tentang kesetiaan ya. Bahkan kesetiaan juga di situ ada dalam buah roh ya. Buah roh kalau kita lihat dalam Galatia ya pasal 5 ya 23 ya kalau nggak salah ya sampai 24 ya. Memang ada termasuk. Jadi kesetiaan ya. Ya teman-teman juga dalam komunitas kita juga kita tetap setia. Oke, kita lihat bahwa komunitas ini kecil ya, tapi kita harus belajar pemuda ya tetap setia kepada Tuhan ya. Oke, ada hal-hal yang Tuhan lakukan nanti di komunitas kita ini ya, tapi kita tidak tahu, tapi kita meminta hal yang baik kepada Tuhan supaya komunitas ini terberkati ya. Bagaimana kita harus setia dalam hal ya, setia kalau ada perumpamaan ya, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus ya, muatan talenta ya, bagaimana seorang hamba yang setia. Sebenarnya kita ditujukan bagaimana Rasul Paulus didorong anak buahnya, anak rohaninya ya, untuk Timotius supaya dia tetap setia dalam apa? Dalam pelayanannya. Setia sampai akhir. Sama dengan kita juga harus setia sampai akhir untuk komunitas kita. Walaupun banyak tantangan, tapi kita tetap setia ya. Oke. Yang terakhir ini adalah apa? Kesucian. Ya, teman-teman, kesucian ini rata-rata ya kalau saat ini apalagi perkembangan ya teknologi saat ini seringkali anak-anak muda terjatuh ya. Apalagi saya juga sendiri terjatuh apa dalam pornografi ya. Saya jatuh di situ ya, pornografi. Ya, teman-teman, seringkali saya jatuh dalam hal itu, memang suatu pergumulan dalam hidup saya. Itu sebenarnya bagaimana kita harus menjaga kesucian kita ini. Satu hal yang buat firman Tuhan, kenapa ya harus, itulah yang menjadi kesucian itu yang agak susah ya melakukannya. Tapi itulah teman-teman, bagi teman-teman yang masih ada kesempatan, ya jagalah kesucian. Sekarang anak muda saat ini ya, kalau kita lihat di Indonesia ya, bahkan SMP saja udah melakukan hal yang di luar nikah ya sebenarnya saat ini, karena mempengaruhi dalam teknologi saat ini ya. Tapi ada firman Tuhan yang mendorong kita, yang membuat kita semua ya, saudara-saudara, bukannya untuk saya juga, tapi untuk kita semua ya. Dan coba saya lihat ya, yang menjadi pedoman kita adalah dalam Mazmur ya, dalam Mazmur ya 119 ayat 9 ya. Mazmur 119 ayat 9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Memang teman-teman, ketika kita melakukan hal yang gak baik, situ sebenarnya firman Tuhan itu sedang dikoreksi hidup kita. Makanya tadi teman-teman, saya adalah jatuh dalam hal seperti itu, dalam pornografi. Itu suatu pergumulan bagaimana saya harus berhenti dalam hal itu ya, mempengaruhi saya, karena mempengaruhi juga dulu waktu itu saya udah mulai nonton ya pornografi itu ketika saya SD, karena teman-teman ya itu apalagi kan orang-orang ini kan
wah muda apa waktu itu kan masih anak-anak kan, ya masih terpengaruh, ya udah terlanjut. Tapi ini teman-teman bagaimana didorong kita untuk menjaga kesucian kita, ya itu anak-anak muda penting ya, anak-anak muda. Dan ketika kita ditegur, diingatkan oleh firman Tuhan, marilah kita untuk selalu menjaga hidup kita dengan baik-baik. Apalagi saat ini janganlah mudah terpengaruh ya, untuk anak-anak muda kita harus belajar. Supaya kita minta hikmat, minta Roh Kudus kepada Tuhan, supaya kita selalu menjaga kesucian kita. Jangan sampai terjadi hal di luar nikah ya, tapi kita harus menjaga kesucian kita di masa muda ini. Oke, lanjut lagi. Apa kesimpulannya? Kita masuk ke kesimpulan. Ini teman-teman, kesimpulannya adalah marilah kita menjadi pemuda yang memiliki tujuan hidup yang pasti untuk melakukan kehendak Tuhan. Udah jelas ya, tapi yang menjadi pemuda yang memiliki tujuan melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan buat saya dan teman-teman semua adalah firman Tuhan, Alkitab. Ya, itu kita melakukan firman Tuhan. Itu yang menjadi dasar hidup kita. Ya. Dan juga menjadi berkat bagi keluarga kita, teman, sahabat, dan pacar kita, terus melibatkan Tuhan dalam setiap tujuan hidup kita. Ya, mengapa kita harus menjadi berkat? Ya jangan jauh-jauh lah ya dari teman-teman kita dan juga teman-teman yang tinggal di keluarga, jadilah berkat bagi mereka. Baik juga teman-teman yang tinggal di asrama, jadilah berkat di teman-teman di asrama juga. Ya, ketika teman-teman ada di mana di pelayanan, jadilah teladan. Mereka dapat jadi berkat bagi. Dan juga yang udah punya jodoh, udah pacar, jadilah berkat bagi dia. Ya, walaupun dia sering menyakiti, tapi tetap berbuat kasih kepadanya. Oke, teman-teman, terus melibatkan Tuhan dalam setiap tujuan hidup. Oke teman-teman, bagaimana gini supaya kita tahu kenapa kita harus melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Oke, kalau kita lihat dalam Amsal ya. Dalam Amsal ya, ini terakhirnya teman-teman ya. Amsal 3 ayat dari Mazmur dulu ya. Dari Mazmur pasal 37 ya. Mazmur pasal 37 ayat 5 ya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Dan dilanjut dari dalam Amsal ya. Amsal 3 ayat 5 sampai ayat ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Artinya teman-teman semua, kita harus melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Ya, seperti yang dikatakan dalam Mazmur 37 ayat 5, memang dia situ katakan memang kita harus menyerahkan hidup ya, serahkanlah ya. Tapi itu dia harus bertindak. Dan yang dikatakan dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 6 itu bahwa kita harus percaya sepenuh kepada Tuhan. Ya, akuilah dia, berarti melibatkan Tuhan dalam hidup ini. Ya, seperti di komunitas ini juga ya, kita harus serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang bertindak. Tapi kita harus berusaha melakukan yang terbaik buat Tuhan. Tapi jangan dipaksa diri. Tapi kita serahkan kepada Tuhan saja. Biar Tuhan yang melakukan perkara yang besar. Oke teman-teman, itu aja yang firman Tuhan yang saya akan sharing buat kita semua. Dan saat ini juga kita akan masuk ke doa syafaat. Oke, ada teman-teman yang ada pergumulan gitu, ada pokok-pokok doa. Mari kita doakan bersama-sama. Oke, ada teman-teman. Ini udah lama waktunya ini.